2 jam setelah hilang kontaknya pesawat AirAsia QZ8501 tujuan Surabaya, Singapura, ruangan kantor Angkasa Pura I di Bandara Juanda Sidoarjo ini mendadak berubah menjadi krisis center. Saat itu, daftar nama manifest ratusan penumpang dan pesawat menjadi satu-satunya bekal petugas di krisis center. Mereka berusaha keras menenangkan para keluarga yang mencari informasi lebih lengkap. Berpacu dengan waktu di saat nyawa ratusan penumpang menjadi taruhan, pemerintah bertindak cepat. Badan SAR Nasional atau Basarnas didaulat memimpin operasi armada pencarian. Tahap pertama adalah 7 hari. 7 hari kemudian kita evaluasi, kita perpanjang sesuai dengan perkembangan situasi nanti di lapangan. Dan saya tidak akan lelah-lelah bersama dengan potensi untuk bisa sukses mencari teman-teman kita, rakyat kita yang ada di dalam. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita ketemukan dan kita memberikan kepastian kepada keluarga. Lewat udara, laut, dan darat, operasi penyelamatan terbesar di akhir tahun 2014 itu pun mulai bergerak. Basarnas membagi wilayah pencarian di sekitar Pulau Belitung, Selat Karimata, dan Laut Jawa. Demi efektivitas, Basarnas membagi wilayah pencarian di hari pertama sebanyak 7 sektor. Sektor pencarian kemudian berkembang menjadi 13 sektor di hari kedua. Sedikitnya 13 pesawat terbang milik TNI, Polri, dan Basarnas menyisir wilayah itu, termasuk bantuan pesawat udara dari Malaysia, Singapura, dan Australia. Di laut ada 22 kapal dari TNI Angkatan Laut, Basarnas, Polri, Bea Cukai, Bakamla, hingga BPPT yang menyisir lokasi perairan. Semua kita sudah sapu, mulai dari tadi pagi. Hari ini saya total 8 jam. Sorti pertama juga kita sapu dari Jakarta menuju ke Tafid Point yang dinyatakan datum pertama kali, sampai kita ke wilayah barat, ke utara, ke dekatnya Pulau Galang, terus ke Pulau Nangka, terus ke selatan Pulau Belitung. Kemudian saya turun lagi dan isi bahan bakar, kemudian naik lagi akan menyapu terus ke utara sampai ke Dabo Singkep. Sampai di sana juga belum ada tanda-tanda. Saya juga susuri ke selatan melalui perbatasan ke arah pantai-pantai di Palembang, tapi ternyata juga masih nihil, belum kita temukan. Para nelayan juga ikut membantu pencarian. Bahkan informasi dari nelayan di Pangkalan Bun yang membuat pencarian di hari ketiga mulai menampakkan titik cerah. Pada saat itu saya melihat diinformasikan di TV itu bahwa pesawat AirAsia ini hilang kontak. Bilang baik itu pesawat yang kuliah tadi. Tapi yang diberitakan itu di Belitung. Nah, di Belitung. Jadi segitu aja yang penjelasan saya. Untuk pesawatnya Pak, warna pesawatnya Pak? Warna pesawat itu ya depannya putih, baru merah, belakangnya lagi ada putihnya. Basarnas pun menanggapi serius informasi nelayan itu. Pukul 8 pagi, hari ketiga pencarian, pesawat TNI Angkatan Udara CN-295 menemukan sebuah benda warna putih di perairan yang berjarak sekitar 188 km dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ibarat pintu terbuka. Setelah itu, sepanjang hari, tim SAR menemukan serpihan-serpihan bagian pesawat di lokasi serupa. Apa yang kita dapat dari waktu saya menggunakan pesawat CN 3 jam yang lalu, yang menemukan beberapa serpihan yang diduga itu dari serpihan dari pesawat, dan setelah itu setelah didiskusikan di ruangan ini tadi dan kita tidak lanjuti baik oleh pesawat ini Basarnas maupun oleh pesawat ini dari Angkatan Udara,
Kemudian hari ini setelah kita menemukan debris dan memastikan yang tadi siang saya katakan kurang 5%, maka saya genapi yang 5% itu. Sekarang 100% bahwa itu adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari. Keyakinan Basarnas 100% atas temuan puing AirAsia QZ8501 membuat fokus seluruh armada penyelamat beralih di sektor 5, yaitu perairan dekat Pangkalan Bun. Perlahan, satu persatu, para penumpang AirAsia QZ8501 mulai ditemukan. Namun, sudah tak bernyawa lagi. Di tengah angin kencang dan gelombang laut setinggi 4 meter, tim penyelamat berusaha keras mengevakuasi jenazah, meski harus menantang maut. Hari itu juga, 3 jenazah berhasil dievakuasi dari laut. Doa dan harapan keluarga penumpang AirAsia QZ8501 berkata lain dari kenyataan. Kemudian ada part number, ada manufacturer, ada part number, ada serial number. Sore ini saya undang 2 teknisi dari Air Asia. Apa yang saya lakukan terhadap unsur-unsur laut dan udara yang ada di seluruh area pencarian, semua malam ini sejak ditemukan itu sudah saya perintahkan untuk semua menuju kepada titik area evakuasi. Pupus sudah harapan, walau masa penantian itu sudah berakhir. Salah satu kru AirAsia yang menjadi korban jatuhnya QZ8501 adalah Khairunisa. Sudah hampir 2 tahun Khairunisa bergabung dengan AirAsia. Pramugari adalah cita-citanya dari masa kecil. Tak heran ketika AirAsia menerimanya sebagai pramugari, Khairunisa rela cuti dari kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adik baik, kumpul keluarga, berdoa mungkin berdoa baik kan, ya selamat, minta dia kan kita masih ada harapan, minta dia selamat, Kini usai sudah mimpi rohana melihat anak gadisnya pulang dalam keadaan hidup. Dan kelar sudah cita-cita bontot dari 3 bersaudara itu untuk menjelajah penjuru dunia sebagai pramugari. Jenazah Khairunisa termasuk salah satu yang pertama ditemukan Basarnas di perairan Laut Jawa. Jumat 2 Januari 2015 pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga membawa jenazah Khairunisa dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur menuju kampung halamannya, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 1 jam bersemayam di rumah keluarga, jasadnya langsung dimakamkan di pemakaman keluarga kawasan Bukit Lama. Ratusan orang datang mengantar Anissa, termasuk CEO AirAsia, Tony Fernandes. Kru lain yang menjadi korban AirAsia QZ8501 adalah Kapten Pilot Irianto. Berbeda dengan Khairunisa, Basarnas belum menemukan Kapten Irianto. Kapten Irianto, 53 tahun, pilot AirAsia QZ8501, merupakan tamatan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara. Irianto merupakan siswa berprestasi. Bukan main-main, pesawat yang ia kemudikan jenis pesawat tempur F-5. 10 tahun mengabdi untuk TNI, Irianto pensiun dini. Pangkat terakhirnya Letnan 1. Selepas keluar dari TNI, Irianto bekerja untuk pesawat komersial. Jam terbang ayah 2 anak ini di atas 20.000 jam. Di kalangan teman sejawat di TNI Angkatan Udara,
Irianto dikenal sebagai pribadi yang ramah dan hangat. Saya juga sama beliau Mas atau Kang. Jadi kedekatan family tadi itu ditunjukkan dengan ucapannya, perilakunya dan sebagainya. Demikian saya juga akhirnya sangat respect sama beliau. Bukan karena dia senior dalam hal jam terbang ataupun usia, tetapi karena pantas untuk mendapatkan respect dari saya, termasuk dari saya sendiri. Itu dari segi personality, kemudian dari skillnya, dia itu waktu sekbang kalau tidak salah siswa terbaik meluluskan sekolah penerbang angkatan 30-nya. Oleh teman-teman klub motor gedenya, Irianto juga disukai karena pribadinya yang bijaksana. Dengan beliau adalah sosok seorang bapak yang mau kita, beliau orangnya bersahaja di dalam memberikan gambaran kalau kita touring bersama, melinding bersama, ngaspal bersama, walaupun jarak dekat maupun jarak jauh. Beliau sering memberikan suatu ulasan bahwa kita harus safety first, safety rating, keep right. Ini yang kita panuti sama beliau. Keluarga penumpang AirAsia tak kalah harap-harap cemas dengan kerabat kru QZ8501. David Teja Kusuma menanti nasib 7 orang anggota keluarganya, terdiri dari ibunya, Jo Indri, Meji Teja Kusuma, adik David, J. Charlie Gunawan, suami Meji, serta Stefani Gunawan dan Stephen Gunawan. Terakhir adalah Kristanto. Ya, itu rencananya berlibur ya. Selama berapa hari saya di sana? Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5 Januari. Sebelumnya ada firasat atau seperti firasat ya biasa-biasa aja ya. Memang sudah sering kali ya liburan. Sering. Sebenarnya pesawatnya itu bukan jam 5 pagi itu, jam 10-an. Dimajuin oleh pihak AirAsia ke jam 5 lebih itu. Sudah sampai salah ya, saya rasa cuma saya pernah tegur, saya kemarin baru tegur juga. Paling harus pagi-pagi, tidak siang-siang. David tak menyangka pertemuan dengan ibunya Jo Indri pada 27 Desember lalu merupakan pertemuan terakhir. Penumpang lain yang kehilangan adalah Ciara Natasha Tanus. Ciara sedang menunggu kepastian tentang nasib kedua orang tuanya, Hermanto Tanus dan Liangsi Indah Ju, serta kabar kedua saudara laki-lakinya, Giovanni Nika dan Giovanni Justin. Satu-satunya yang kini menemani adalah pengasuhnya. Dekat sekali sama saya, mau tapi kalau aku juga pulang sos katanya gitu yang besar ini nanti ketemu lagi gitu. Kasihan sih di rumah sendiri gitu katanya nggak apa-apa nih mau senang-senang di sana tapi dia tuh nangis saya punya keluarga. Jadi Jaka yang merawat itu ya? Iya, tiga-tiganya saya merawat. Keluarga ini saat ini. Jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Kini, satu-satunya harapan yang mereka nanti adalah Basarnas segera menemukan keluarga mereka. Pesawat AirAsia QZ8501 pada 30 Desember 2014. Hingga saat ini, sudah 33 jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. 3 jenazah terakhir ditemukan Minggu 4 Januari 2014. Kebetulan kita searching di area yang sama, dengan di bawah kita ada
110 Konami dari Jepang, kemudian dari kapal perang Amerika Serikat, di mana sebelumnya di situ ada 2 helikopter yang mendapatkan 3 jenazah. Jadi dari helikopter diberikan sign berupa asap, smoke. Kemudian kita hanya membantu melaksanakan koordinasi antar kapal dengan pesawat. Kemudian kita melaporkan kepada posko di Halim. Ketiga jenazah itu berhasil dievakuasi oleh kapal JS Onami milik Jepang dan diterbangkan ke Pangkalan Udara Iskandar, Kalimantan Tengah dengan menggunakan Seaworks helikopter milik Amerika Serikat. Dari Lanut Iskandar, ketiga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Cuaca buruk jadi penyebab utama lambatnya proses pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501. Meskipun kapal dan pesawat yang digunakan untuk melakukan pencarian telah menggunakan peralatan mutakhir. Bahkan Sabtu 3 Januari 2014, Rusia mendatangkan bantuan berupa 2 pesawat yaitu BFB-200 dan pesawat Ilyushin 276. Pesawat BFB-200 adalah sebuah pesawat amfibi tercanggih yang mampu mendarat dan lepas landas dari lautan. Selain itu juga, Rusia juga membawa 70 orang tim SAR yang 25 diantaranya adalah penyelam. Dalam pesawat amfibi itu, Rusia membawa alat canggih yaitu sonar dan robot selam yang mampu mencapai kedalaman hingga radius 300 meter di bawah laut. Namun demikian, gelombang tinggi Laut Jawa yang mencapai lebih dari 4 meter dan arus yang sangat deras tetap saja mengalahkan semua peralatan canggih itu. Kekuatan alam kali ini tidak bisa dilawan. Meski begitu, tak menyurutkan upaya evakuasi terhadap korban pesawat AirAsia. Pada 31 Desember 2014, untuk membantu proses evakuasi dan pencarian serpihan, KRI Kapitan Patimura ditarik ke Pangkalan Bun untuk membantu evakuasi para korban. Sejumlah helikopter juga dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah. Di antaranya adalah helikopter Super Puma milik Angkatan Udara, helikopter Dolphin milik Basarnas, dan helikopter Volvo Angkatan Udara. Pencarian melibatkan 47 personil pasukan marinir yang terdiri dari pasukan amfibi, pasukan katak, dan penyelam. Pencarian difokuskan mencari korban dan serpihan-serpihan pesawat yang masih tercecer di perairan Selat Karimata dan Tanjung Puting. 1 Januari 2015 adalah hari kelima jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Pada saat itu, tim SAR kembali berhasil menemukan 4 jenazah yang kemudian diterbangkan dari Pangkalan Bun ke Surabaya. Sebuah cobaan yang sangat besar dan harus ditanggung keluarga korban karena proses evakuasi berjalan sangat lamban dan hati-hati. Semua itu karena proses evakuasi dan pencarian yang selalu terhalang cuaca buruk. Kesabaran para keluarga korban pesawat AirAsia benar-benar sangat diuji. Setiap kali tim SAR berhasil menemukan jenazah atau serpihan pesawat, tidak selalu tim SAR berhasil mengevakuasinya. Ketika tim SAR berhasil melakukan evakuasi, tidak saat itu pula jenazah atau serpihan pesawat bisa langsung dibawa ke daratan. Jumat 2 Januari 2014, helikopter Seaworks milik Angkatan Laut Amerika Serikat mendaratkan 4 kantong jenazah di landasan udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jenazah itu adalah jenazah yang ditemukan kapal USS Samson yang membantu pencarian di perairan Pangkalan Bun. Selanjutnya, keempat jenazah diangkut dengan ambulans menuju Rumah Sakit Sultan Amanuddin untuk proses identifikasi. Memasuki hari ke-7 pasca jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, 8 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Selain mengevakuasi jenazah korban pesawat AirAsia, tim SAR juga mempunyai misi menemukan kotak hitam dan mengumpulkan serpihan pesawat AirAsia QZ8501. Kotak hitam dan serpihan pesawat diperlukan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Sementara barang-barang milik penumpang AirAsia QZ8501 juga tetap dikumpulkan, dan hingga berita ini dibuat, ada 1 kantong yang berisi barang-barang milik penumpang AirAsia yang berada di Rumah Sakit Sultan Amanuddin, Pangkalan Bun.
Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara ulang-alik membawa peti-peti jenazah penumpang AirAsia ke Bandara Juanda Sidoarjo dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dilanjutkan oleh mobil ambulans yang segera membawa peti jenazah menuju posko antemortem Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara. Area Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Ahmad Yani, Surabaya dijaga ketat oleh polisi, dibantu TNI. Setiap akses masuk dijaga supaya lokasi tetap steril dari gangguan. Sedikitnya 25 tenaga ahli akan bekerja, seperti ahli patologi forensik, patologi forensik, ahli DNA, dan lainnya. Telah melaksanakan pekerjaannya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, dan nantinya hasil pemeriksaan ini tentunya akan kita bandingkan dengan informasi yang telah diberikan oleh keluarga kepada tim antemortem, dan selanjutnya kita akan adakan rapat rekonsiliasi untuk menentukan apakah proses identifikasi sudah dicapai atau belum. Kurun waktu 24 jam, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengenali satu dari dua jenazah wanita dari pesawat AirAsia QZ8501. Jenazah dengan label B001 itu teridentifikasi sesuai dengan manifest atas nama Hayati Lutfiah Hamid. Dua metode membenarkannya, baik metode primer maupun sekunder. Bahwa yang bersangkutan teridentifikasi melalui dua metode, yaitu metode identifikasi primer, yaitu melalui sidik jari, terjadi kesamaan atau matching antara sidik jari jenazah dengan sidik jari yang diperoleh dari antemortem. Kemudian metode yang sekunder yang kedua, yaitu kita juga berhasil menyamakan data antemortem dan postmortem dari data medis yang bersangkutan, yaitu dari adanya bekas operasi seksil. Selain itu diperkuat juga oleh hasil uji sekunder, yakni berupa tahi lalat di pundak kiri atas, sejumlah perhiasan dengan inisial nama, serta tanda pengenal yang masih terpasang di tubuh korban. Air mata dan ratapan menyambut jenazah wanita berusia 29 tahun itu di kampung halamannya di Jalan Nala, Desa Sawo Tratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kisahnya begitu tragis. Hayati pulang tak bernyawa. Sementara sang suami, Joko Suseno, anak Hayati Naura Kanita, serta mertuanya, Sumami, tinggal nama. Tak jelas keberadaannya sekarang. Sepekan berlalu, harapan mampu bertahan hidup bagi para korban yang belum ditemukan semakin menipis pula. Sementara itu tidak kalah runyam, proses identifikasi tim DVI juga terganjal oleh ketiadaan data pembanding. Sejak berita ini dibuat, data antemortem co-pilot QZ8501 yang berkewarganegaraan Prancis maupun sampel DNA 55 keluarga penumpang AirAsia belum dikantongi tim identifikasi. Untuk mengatasi keterbatasan data penumpang, Kantor Imigrasi Surabaya membawa jawaban, yakni berupa data pribadi, foto, serta sidik jari penumpang dan awak kabin. Namun, kenyataan lainnya, kinerja posko antemortem Polda Jawa Timur dikeluhkan jauh dari harapan. Lantaran berbeda dari krisis center Bandara Juanda, sejumlah keluarga penumpang itu mengaku kecewa karena sulit mendapatkan informasi. Selain simpang siur, posko tidak bebas memberikan informasi karena harus menunggu persetujuan pusat.
karena yang dihadapi ini badai ya saya harapkan ya Basarnas mengeluarkan seluruh armadanya ya, seperti kapal selam. Kalau badainya 3-4 meter ya kapal selam yang dikeluarkan, dong alatnya dikeluarkan, shootingannya dalam lautnya. Jangan sebentar ada media mengatakan bahwa itu diketemukan terus tidak ketemukan lagi bangkainya, itu kan membuat kita bingung. Hasilnya tentu kita mohon kesabaran, perlu waktu untuk mengidentifikasi seseorang secara utuh, tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan dari secara hukum, secara ilmiah, dan menurut kaedah-kaedah internasional. Jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Laut Jawa dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah adalah sebuah tragedi. Tak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi bangsa ini, bagi dunia penerbangan. Musibah memang tak bisa ditolak. Duka itu jadi rasa yang harus diterima. Tuhan sudah menggariskan semuanya. Namun di balik itu semua, cepatnya tim SAR menemukan serpihan pesawat dan korban sangatlah harus dihargai. Penemuan serpihan pesawat dan korban dapat dikatakan cukup cepat, 3 hari, sebuah usaha yang luar biasa dari Basarnas. Koordinasi yang rapi dan komunikasi satu pintu oleh Basarnas adalah kunci cepatnya penemuan pesawat AirAsia QZ8501. Kepala Basarnas Marsikal Madya FH Bambang Sulistyo membawahi seluruh tim SAR termasuk TNI, Polri, dan bantuan dari negara sahabat. 2 pos pencarian didirikan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, dan Jakarta. Pencarian dilakukan siang dan malam, tak kenal lelah. Operasi hari ini dimulai dari pukul 6 sampai saat ini masih berjalan. Sampai saat ini masih berjalan operasi pencarian pertolongan oleh unsur-unsur yang bisa melakukan pencarian dan pertolongan pada malam hari. Contohnya adalah kapal-kapal kita tidak berhenti, tapi terus mencari walaupun sampai dengan hari. Semuanya ini menunjukkan sebenarnya kita Basarnas dan seluruh potensi itu proses pencarian segera bisa kita akhiri dengan hasil kita bisa menemukan. Kecepatan Basarnas semakin terlihat ketika Selasa 30 Desember 2014 tim SAR akhirnya menemukan serpihan pesawat dan sejumlah korban yang telah meninggal dunia di sekitar perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Posko Basarnas pun berpindah ke Pangkalan Bun. Kemudian selain unsur udara, unsur laut, sekarang ini sudah siap unsur darat yang ada di wilayah. Yang tadi malam Panglima TNI sudah menyampaikan unsur-unsur kekuatan darat untuk membantu unsur udara dan laut yang melakukan pencarian dan evakuasi. Kemudian unsur darat sepenuhnya mereka akan mendukung untuk menerima, merawat, kemudian mengevakuasi sampai dengan Surabaya dibantu TNI, Polri yang lain plus instansi yang terkait sampai dengan selesai identifikasi atau untuk memastikan ini siapa, kemudian kita bantu unsur-unsur itu sampai dengan keluarga. Sampai dengan Surabaya, Basarnas dan jajaran termasuk TNI Polri yang ada dalam komando saya ini akan membantu sepenuhnya sampai dengan Surabaya. Selain Kepala Basarnas, CEO AirAsia, Tony Fernandes, juga menjadi sorotan karena sangat kooperatif. Sejak hari pertama pesawatnya hilang, Tony sudah berada di krisis center Bandara Juanda dan menemui keluarga korban.
Hari kedua atau Senin pagi, Tony sudah berada di Jakarta mendampingi konferensi pers Basarnas dan sore harinya berada kembali di Juanda mendampingi Wapres Yusuf Kala. Tony bahkan hadir dalam pemakaman Khairul Nisa di Palembang, salah satu pramugari AirAsia yang menjadi korban dalam jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Wakil Presiden Yusuf Kala pada 29 Desember petang juga langsung menemui keluarga korban di krisis center Bandara Juanda. Saat itu, JK juga melakukan koordinasi dengan tim SAR dan lembaga terkait, termasuk dengan pihak AirAsia. Bahkan Wapres Yusuf Kala menjadi ketua tim pencarian atas penunjukan Presiden Joko Widodo. Saya sangat terkejut dan saya merasakan kegelisahan dan kekhawatiran, kesedihan dari seluruh keluarga penumpang maupun awak pesawat. Bagaimana saya kira juga dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan saat itu juga saya memerintahkan kepada Kepala Basarnas untuk bergerak dan memimpin pencarian pesawat tersebut yang didukung oleh seluruh jajaran di TNI, di Polri, di Kementerian Perhubungan, dan maskapai, serta kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk di dalamnya tentu saja masyarakat. Dan saya juga memerintahkan kepada Wakil Presiden untuk memimpin langsung koordinasi pencarian pesawat tersebut. Presiden Joko Widodo juga ikut melihat perairan Pangkalan Bun pada 30 Desember 2014 ketika mengetahui adanya penemuan puing pesawat. Jokowi kemudian terbang ke Sidoarjo menemui keluarga korban pesawat AirAsia. Sejak pesawat AirAsia dinyatakan hilang dan krisis center berdiri di Bandara Juanda Sidoarjo, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini selalu tampak di sana. Risma menghampiri setiap keluarga, berdoa bersama dengan mereka. Bahkan sang wali kota tampak juga ikut menggendong keluarga korban yang pingsan saat tim SAR mengumumkan penemuan puing dan mengevakuasi salah satu jenazah pesawat AirAsia 8501. Tri Risma juga meminta polisi serta Satpol PP menjaga rumah para korban AirAsia. Satu hal kecil namun sangat bermakna bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita hubungi keluarganya, kan khawatir kita keluarganya juga nggak tahu. Nah kemudian yang pertama itu, kemudian yang ketiga kita ikut jaga di rumahnya sana. Penemuan serpihan pesawat AirAsia 8501 memanglah sebuah kerja keras dari semua pihak. Para anggota tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, hingga bantuan negara tetangga yang tak kenal lelah dan sigap. Bupati Bangka Belitung dan Bupati Kota Waringin Barat yang begitu cepat memfasilitasi segala kebutuhan operasional tim SAR dan jajaran pendukungnya. Hingga para nelayan di pesisir Tanjung Pandan dan Pangkalan Bun, bahkan hingga di pesisir Laut Jawa yang turut membantu melakukan pencarian dan memberikan informasi. Mereka semua adalah orang-orang yang punya peranan sangat penting dalam penemuan serpihan pesawat AirAsia QZ8501. Tuhan memang maha adil. Dalam sebuah peristiwa setragis itu, Tuhan juga memberi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemampuan bangsa ini menangani masalah. Meski masih banyak kekurangan di sana-sini, semua pihak tetap berusaha, bekerja dan membantu sebaik mungkin dan selalu ada perbaikan dari hari ke hari. Namun kembali, sebuah tragedi tetap bukan prestasi.
saya evakuasi untuk relawan keluarganya semua yang terlibat, keluarganya Adian, karena kalau tanpa usaha pemerintah, respon dari pemerintah maupun relawan yang lain itu tidak. Jadi dari pihak keluarga hanya mengucapkan terima kasih.